Puji Tuhan kita bisa jumpa lagi. Puji Tuhan kita bisa jumpa lagi. Semua sehat kan? Sehat jasmani? Sehat rohani enggak? Saya rindu rohani saudara sehat, jasmani saudara pun sehat. Kalau jasmanimu sehat, rohanimu sakit, buat apa? Justru kita harus memelihara manusia-manusia rohani kita supaya tetap sehat. Dan ketika rohani kita sehat, jasmani kita pasti sehat. Amin. Saudara tahu tanggal, saya ngomongnya malu sebenernya. Tanggal 5 Agustus, siapa yang ngasih kado saya pertama? Saya bilang Tuhan Yesus. Tanggal 5 Agustus jam 2 pagi. Jam 2 pagi Tuhan kasih saya mimpi. Tuhan kasih saya mimpi. Benar, ini benar. Dan di mimpi itu saya ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan. Tuhan bawa saya ke kemah suci. Tuhan bawa saya masuk ke kemah suci. Boleh ada gambar? Tuhan bawa saya masuk ke sini. Tuhan bawa saya masuk ke sini. Di mimpi itu, kurang lebih jam 2. Kurang lebih jam 2. Dan Tuhan bilang gini, ini peringatan buat saudara dan saya. Saya menyampaikan apa adanya. Saya menyampaikan apa adanya. Saya rindu saudara benar-benar. Saya rindu saudara benar-benar berubah. Tuhan bilang gini, banyak orang sibuk ini. Sibuk di mesbah pembakaran. Membereskan diri, membereskan diri, membereskan diri, membereskan diri. Terus. Sampai lupa yang namanya kandilnya lupa dinyalain. Nggak ada hubungan sama Tuhan. Nggak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Lupa ada mesbah ukupan, ada pujian penyembahan yang saudara lupa setiap hari. Kita nggak hidup dari firman Allah, roti hidup ini. Kita abaikan, kita abaikan, kita abaikan. Kita hanya pusing dengan pemberesan diri kita. Kenapa? Karena saudara takut masuk neraka, gitu aja. Tapi yang mestinya saudara juga membereskan pelita saudara yang harus tetap menyala. Saudara harus bangun terus hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saudara harus terus membangun hubungan dengan Tuhan lewat firman dan keintiman. Kalau saudara nggak punya keintiman sama Tuhan, kalau saudara nggak pernah berpergaulan dengan firman Tuhan, saudara tidak menghidupkan firman yang ada di dalam diri saudara. Maaf saya bilang, apa artinya pelayanan? Saudara boleh sibuk di dalam pelayanan. Saudara boleh sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini. Maaf saya bilang, hidupmu tidak bergerak, hidupmu tidak berubah. Engkau tidak jadi terang bagi orang lain. Firman ini tidak menyala dalam hidupmu. Maaf saya bilang, firman itu tidak menyala dalam hidupmu. Dan engkau tidak menerangi orang di sekitarmu. Tuhan ngomong sama saya sampai setengah menangis. Dia seperti menangis. Dia bilang gini, kenapa orang gak bangun hubungan dengan aku? Kenapa mereka tidak membangun hubungan dengan aku? Kenapa mereka tidak hidupin firman itu? Kenapa mereka tidak makan firman itu? Kenapa mereka tidak masuk dalam pujian penyembahan secara pribadi? Maaf ya saya bilang ya, ini pujian penyembahan ini korporat. Ini korporat. Ini latihan untuk masuk dalam pujian penyembahan secara pribadi. Saudara baca firman, dengar firman di sini, ini firman korporat. Tuhan mau saudara dapetin firman secara pribadi, fresh dari Dia.
Maaf ya, saya ngomong ya. Maaf. Jangan ngomong pengangkatan deh. Kenapa? Nggak ada hubungan, nggak akan terangkat gitu aja. Nggak ada hubungan, nggak akan terangkat. Hubungan kemana? Hubungan ke atas, hubungan ke samping. Ke atas kita beres, ke samping kita beres. Ke atas kita beres, ke samping kita beres, percuma. Jangan bicara sesuatu yang adri kodrati, yang heboh. Pastikan aja dirimu terangkat gitu aja. Tuhan cuma bilang sama saya, Tuhan cuma bilang malam itu, Tuhan sampai setengah menangis, Tuhan bilang ini, kenapa umatku tidak membangun hubungan dengan aku? Kenapa mereka mengabaikan firmanku? Kenapa mereka mengabaikan pujian penyembahan? Kenapa mereka mengabaikan hubungan dengan aku secara pribadi? Ini masalah fatal di dalam kekristenan. Sekali lagi, ini masalah fatal di dalam kekristenan. Saudara boleh dihormati orang, tapi maaf, saudara kehilangan penghormatan dari Tuhan kalau saudara tidak membangun hubungan mulai hari ini. Saya masuk ke sini. Ini orang sibuk. Tapi begitu di sini, ini gelap, luar biasa gelap. Saya bilang, Tuhan, seharusnya di ruang suci itu terang. Kenapa? Ada firman yang menyala, ada dupa ukupan, ada meja roti sajian. Tapi begitu saya lihat gelap, Tuhan bilang, tidak ada yang menyalakan. Tidak ada yang menyalahkan. Kenapa? Karena kita nggak bangun hubungan benar-benar sama Tuhan. Jangan saudara cuman mengalami hadirat Tuhan ketika saudara masuk dalam doa korporat. Saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi di kamar masing-masing. Kenapa? Karena Tuhan mau menyentuh saudara secara pribadi. Sekali lagi, Tuhan mau menyentuh saudara secara pribadi. Lewat apa? Lewat firman, lewat hubungan saudara sama Tuhan. Saya rindu. Mulai hari ini, mulai hari ini. Begitu kita masuk ke sini, kita nyalain nih. Kita nyalain firman Tuhan, kita nyalain pelitanya. Kita nyalain hubungan kita dengan Tuhan lewat doa syafaat, lewat pujian penyembahan. Kita makan itu firman Tuhan yang hidup. Kita telan itu firman Tuhan. Tidak lagi kita hidup sembarangan. Nah, begitu saudara masuk ke sini dan semuanya sudah tertata rapi, sudah teratur, barulah kita masuk dalam pengangkatan di sini. Saudara akan berjumpa muka dengan Tuhan. Ya, maaf ya, saya bilang ya. Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi syarat melihat Allah apa? Kudus. Gimana caranya kudus? Berdamailah dengan semua orang. Berdamailah dengan semua orang, berdamai juga dengan Allah. Amin. Mau nggak kita nyalain pelita kita? Mau nggak kita makan roti hidup ini? Mau nggak kita bangun hubungan dengan Tuhan mulai hari ini? Yang mau dikit. Mau nggak? Bener mau? Bener mau berubah ya mulai hari ini ya? Ya, benar ya. Tuhan bilang apa tadi? Apa yang dulu kamu lakukan lagi. Yang benar.
Yang benar, yang Tuhan maksud, jangan yang brengsek. Yang benar-benar, yang benar-benar punya kerinduan sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, punya pergaulan sama Tuhan. Itu sudah hilang, dibangun lagi. Dibangun lagi semuanya. Ditata lagi, mulai dari nol. Supaya apa? Supaya benar-benar saudara akan berjumpa dengan Tuhan suatu hari nanti. Amin. Oke. Kita akan masuk bahasan kita hari ini. Saya yakinnya ini jadi 3 seri. Ini jadi 3 seri. Tapi saya berusaha secepat mungkin. Judulnya simpel. Pakaian dan makanan. Ini kebutuhan kan? Kebutuhan kita bukan? Firman Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir dengan apa yang kamu pakai dan apa yang kamu makan. Judul khotbah hari ini, pakaian dan makanan. Hari ini kita bahas pakaian dulu. Mungkin gak akan selesai juga pakaian. Pakaian dulu kita bahas. Yo Pak, ngurusin pakaian segala. Nanti saudara lihat ya, betapa dalamnya yang Tuhan maksud dengan pakaian itu. Betapa Tuhan mau saudara tidak tersingkap. Oke, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak butuh pakaian. Amin gak? Manusia gak butuh pakaian. Tapi rasa malu itu muncul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, muncullah perasaan malu itu. Alkitab mencatat, saat manusia jatuh dosa, manusia baru menyadari dia telanjang. Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak merasa malu. Kenapa? Karena tidak ada dosa di situ. Jadi, yang membuat perasaan malu itu dosa. Alkitab mencatat saat manusia jatuh dosa, manusia baru menyadari mereka telanjang. Di sini rasa malu baru mulai muncul karena tidak berpakaian. Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya, manusia mulai berusaha menutupi rasa malunya dengan daun pohon ara, dengan cara manusia sendiri. Kejadian 3 ayat 7 tadi, ini memicu manusia membuat pakaian dari pohon ara. Manusia berusaha menutupi dirinya dengan daun pohon ara. Tapi sayangnya daun pohon ara ini tidak tahan lama. Daun ini kering. Dan begitu daun ini kering, daun ini mulai hancur. Allah membuat bagi manusia pakaian dalam bentuk kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, jadi di sini Tuhan memberi suatu teladan sama saudara. Untuk menutupi dosa harus ada penumpahan darah. Saya ulang, untuk menutupi dosa harus ada penumpahan darah. Kalau daun pohon ara itu bukan penumpahan darah, tapi binatang yang dipotong dan kulitnya dipakai untuk pakaian, itu penumpahan darah.
Jadi untuk menutupi dosa atau ketelanjangan kita, harus ada penumpahan darah. Penumpahan darah yang dipakai untuk menutupi tubuh. Kecuali apa? Kecuali kepala, tangan, dan kaki. Kepala, tangan, dan kaki tidak ditutupi. Yang ditutupi hanya pakaiannya, hanya badannya, hanya badannya. Gimana caranya kepala, tangan, dan kaki ini ditutupi juga dengan darah? Keluaran 29 ayatnya ke-20. Keluaran 29 ayat 20. Haruslah kau sembeli domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun. Iya, darah harus ditaruh di telinga kanan, terus? Dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan Pada kanan, ibu jari, terus? dan pada ibu jari kaki Dan kanan mereka. pada ibu jari kaki. Jadi apa maknanya? Seluruh tubuh saudara ini tercover oleh yang namanya darah Yesus. Darah ini membuat seorang imam, yaitu saudara dan saya, layak berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena bajunya itu sudah dibuat sama Tuhan dari lenan halus. Ini perbuatan yang benar. Tapi ada yang tidak bisa ditutupi oleh pakaian. Yang tidak bisa ditutupi oleh pakaian itu tangan, kepala, dan kaki. Betul? Dan tangan, kepala, dan kaki itu harus diolesi oleh darah. Jadi seluruh tubuh saudara harus tercover oleh darah Yesus. Baru saudara layak berjumpa dengan Allah. Sampai sini ngerti? Darah itu artinya menolak penyingkapan karena dosa. Kita berdosa. Kita bikin salah, kita bikin dosa. Pakaian kita nggak benar. Harus ada darah. Apa bagian tubuh kita yang tidak di-cover oleh pakaian itu? Harus ada darah. Darah itu membuat kita layak di hadapan Allah. Darah menolak penyingkapan karena dosa. Untuk menutupi dosa tidak bisa dengan karya manusia, tapi harus dengan karya Allah. Untuk menghadap Allah harus dengan selera Allah. Sekali lagi, untuk menghadap Allah harus dengan selera Allah, bukan selera Anda. Harus ada tanda darah. Tanpa tanda darah, kita tidak layak menghadap Allah. Jika Tuhan tidak sepenuhnya menutupi kita, simak baik-baik ya. Jika Tuhan tidak sepenuhnya menutupi kita, kita pun nggak dapat kedudukan di hadapannya. Jika Tuhan tidak sepenuhnya menutupi kita, kita nggak bakal dapat kedudukan di hadapan Dia. Kita harus ditutupi semuanya oleh darah Yesus, supaya kita layak dapat tempat atau kedudukan di hadapan Dia. Kita nggak bakal punya kedudukan, tempat di hadapan Allah tanpa darah. Bagian yang tidak ditutupi oleh pakaian perlu ditutupi oleh darah. Darah ditaruh di kepala, di tangan, dan di kaki. Itu artinya darah mengelilingi kita. Darah mengcover seluruh hidup kita, supaya tidak kedapatan telanjang. Oke. Adam dan Hawa jatuh dosa.
tersingkap ketelanjangannya. Tersingkaplah mulai ketelanjangannya. Luar biasanya, 1650 tahun kemudian, ada orang yang jatuh dosa dan tersingkap lagi ketelanjangannya. Siapa? Siapa? Bukan saya, Pak. Siapa? Gak ada yang tahu? Nah, makanya kurang baca firman. Siapa? Depannya N. Nah, tuh tahu no. 1656 tahun kemudian, Nuh jatuh dosa. Kemudian Nuh mabuk sampai telanjang. Saudara lihat ya, manusia pertama tidak butuh pakaian. Tidak butuh pakaian, tapi dia dosa, jadi butuh pakaian. Amin. Manusia yang jatuh kedua, ada pakaian, tapi tidak pakaian. Jadi manusia pertama tidak butuh pakaian, jadi butuh pakaian. Oke? Manusia jatuh kedua, ada pakaian, tapi tidak berpakaian. Manusia pertama jatuh karena pohon pengetahuan. Simak ya. Manusia pertama itu jatuh karena pohon pengetahuan. Tapi manusia berikutnya telanjang karena pohon hasil tangannya. Ngerti gak? Nuh jadi petani anggur. Dia jadi pemeras anggur pertama. Dan hasil tangannya membuat dia mabuk sampai telanjang. Ngerti? Ya. Jadi manusia pertama jatuh karena pohon pengetahuan. Dan manusia jatuh berikutnya karena pohon hasil tangannya. Sampai sini ngerti? Paham ya? Manusia pertama jatuh karena pohon pengetahuan. Manusia yang jatuh kedua karena pohon hasil tangannya. Oke, Kejadian 9 ayat 20 sampai 24. Kejadian 9 ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Iya, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Terus ayat 21, terus sampai 24 ya. Kejadian 9 ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Iya. Nuh punya baju nggak? Nuh punya baju nggak? Nah, manusia pertama tidak butuh baju, tapi jatuh dosa akhirnya pakai baju. Yang berikutnya, Nuh sebenarnya punya baju, tapi sampai tidak pakai baju. Ngerti? Ngerti ya? Terus lanjutkan. Kejadian 9 ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Iya, ini bahasanya, saya ulang, ini bahasanya bukan hanya menyingkap auratnya, tapi ini pelecehan, homoseks pertama dilakukan di sini, karena dia melakukan persetubuhan dengan ayahnya, laki sama laki. Oleh sebab itu dia dikutuk di situ. Terus lanjutkan 23. Kejadian 9 ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat 24. ayahnya. Kejadian 9 ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, 25. berkatalah ia, terkutuklah Kanaan,
hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Saudara lihat ya. Manusia pertama jatuh karena pohon pengetahuan. Manusia berikutnya jatuh karena pohon hasil tangan. Oke. Manusia pertama tidak perlu pakaian, jadi pakai pakaian. Manusia berikutnya, ada pakaian, tapi tidak berpakaian. Apa yang dimaksud punya pakaian, tidak berpakaian? Saya bilang sama saudara ya, saudara punya baju, tapi tidak mau pakai baju. Saudara orang waras gak? Hah? Orang waras gak? Saudara gak waras kalau punya baju gak mau pakai baju. Sorry, dengar ya. Orang yang tidak menghargai korban darah Yesus, tidak menghargai kasih karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, dialah orang yang punya pakaian tapi tidak mau berpakaian. Yuk hidup suka-suka, yuk hidup berantakan, seakan-akan tidak ada Tuhan, gak ada takut-takutnya dalam hidup. Maaf, kita ke gereja, kita rajin, kita pelayanan, kita bikin ini, kita bikin itu, kita terus melakukan ini itu buat Tuhan. Kita bilang dengan alasan buat Tuhan, seakan-akan maaf, Tuhan bisa disogok. Nggak bisa. Dan saudara bilang, saudara melakukan ini buat Tuhan. Percuma kalau hidupmu berantakan. Engkau adalah orang yang tidak menghargai korban darah Yesus. Engkau adalah orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah yang Tuhan berikan buat saudara. Sadar nggak saudara? Saudara punya pakaian tapi seringkali saudara tidak berpakaian. Amin. Oh kan amin. Sadar nggak sih? Sadar nggak sih? Ketika saudara punya pakaian tapi saudara lebih memilih tidak berpakaian. Saudara lebih mementingkan harga diri saudara, saudara lebih mementingkan kepentingan saudara. Saudara lebih mementingkan enaknya saudara. Saudara tidak menghargai korban darah Yesus yang telah membeli saudara. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Aduh, baca bareng-bareng dah ya. Baca bareng ya. Ya, 3, 2, 1. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Siapa di sini sudah dibeli oleh darah Yesus? Saya. Kalau sudah dibeli, you milik Tuhan loh. Kalau you milik Tuhan, you tidak punya hak atas diri lagi. Hakmu sudah dibeli sama Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan bilang, sudah selesai, lunas, dibayar. Tuhan bikin saudara berpakaian, oleh darahnya Tuhan membuat saudara berpakaian. Tapi oleh karena egoisnya saudara, saudara melepas pakaian itu tanpa saudara menyadarinya. Pakaian itu untuk menutupi ketelanjangan, tutup dosa. Jadi orang yang memakai pakaian dengan tidak wajar,
adalah orang yang keluar dari maksud Allah. Banyak firman Tuhan bilang pakaian yang tidak wajar itu seperti apa. Ya, contohnya, salah satu contoh, lelaki pakai baju perempuan, itu pakaiannya nggak wajar. Coba lihat di Ulangan 22 ayat 5. Itu keluar dari maksud Allah, keluar dari maksud Allah. Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Iya. Bisa nggak saudara bayangin kalau saya khotbah pakai rok ini? Jangan ketawa loh. Bisa nggak? Itu keluar dari maksud Allah. Nah, perempuan bisa pakai baju laki, tapi dia nggak bisa pakai kemejanya, pasti ketahuan. Lelaki nggak bisa pakai kemeja perempuan. Kenapa? Kemeja perempuan begini, sementara laki-laki begini. Nggak bisa. Itu keluar dari maksud Allah. Saya kan bilang sama saudara, pernah dengarkan saya ngomong gini, 90% perempuan gak suka lihat laki-laki pakai celana pink. Betul gak? 90% perempuan gak suka lihat laki-laki pakai celana pink. Tapi 95% laki-laki bercelana pink tidak suka perempuan. Ini fakta. Sekarang banyak orang yang menggunakan pakaian yang tidak wajar. Ngerti gak? Saudara bilang, saudara datang ke gereja, wih itu pagani, mas, udalnya kelihatan, maaf ya, masa pakai baju tank top? Saudara bisa bilang gitu. Saudara ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Banyak sekali kita yang pakai baju yang tidak wajar dalam menghadap Tuhan. Kita bisa gosek-gosek ke orang, wih itu pakai celana panjang sebelah. Masa laki-laki begitu pakainya? Lihat ya, mode sekarang dibolongin di sini. Ada nggak yang bolongnya di sini? Bolongnya di sini. Kan nggak mungkin. Kalau ngangkat tangan begini, itu tercemar satu ruangan. Itu nggak beres. Tapi sadar nggak sih? Kita selalu ngomong, wih bajunya aneh. Masa Pak Ferdi khotbah pakai celana pop? Saudara bisa bilang gitu. Sadar nggak saudara, ketika saudara menghadap Allah, banyak dari kita yang pakai baju yang nggak wajar. Berantakan. Kita nggak memperhatikan penampilan kita di hadapan Allah. Kita selalu memperhatikan mata kita terhadap orang lain, tapi kita tidak memperhatikan pakaian kita di hadapan Allah. Beri kemuliaan buat Allah. Itu bahaya luar biasa. Pakaian untuk menutupi ketelanjangan atau menutupi dosa. Jadi orang yang memakai pakaian yang tidak wajar keluar dari maksud Allah. Bahkan seorang imam dalam satu ibadah tidak boleh auratnya tersingkap sama sekali. Keluaran 20 ayat 26. Keluaran 20 ayat 26. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Iya. Coba lihat gambar tadi deh, mezbah. Nah, mezbah ini ada gundukan segini. Supaya apa? Supaya imam bisa melakukan
kegerakan di sini. Ini nggak boleh pakai tangga ke sini. Ini nggak boleh pakai tangga. Kenapa? Kalau pakai tangga, maaf, auratnya kelihatan. Dan Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau semua cacat celah kita terlihat. Tuhan mau saudara dan saya sebagai seorang imam melayani Tuhan dengan tampilan yang benar. Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan tanpa cacat dan tanpa celah. Berapa banyak dari kita memperhatikan ini? Keluaran 28 ayat 42. Keluaran 28 ayat 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Iya, harus ditutupi semuanya. Supaya apa? Supaya ketelanjangannya nggak terlihat, supaya dosanya tidak terlihat, supaya kesalahannya tidak terlihat. Harus dibungkus dengan darah Yesus. Supaya kesalahannya tidak terlihat, harus dibungkus oleh darah Yesus. Tapi berapa banyak dari manusia terus mencari-cari kesalahan orang lain? Nyari kesalahan gampang, nyari kesalahan gampang, nyari kelebihan susah. Kalau mau cari kesalahan orang gampang banget. Cobalah lihat dengan sudut pandang Tuhan, engkau akan lihat kelebihan orang lain. Jangan sampai semua kesalahan-kesalahanmu tersingkap. Engkau harus hidup tanpa celah, tanpa cacat, tidak bercelah sama sekali. Tuhan mau engkau melayani Tuhan tanpa celah. Pakaian adalah lambang penebusan yang mewakili Yesus sendiri. Jadi kita yang pakai pakaian ini, artinya kita mengenakan pakaian keselamatan, pakaian Kristus, mengenakan Kristus, dan juga manusia baru. 3 hal ini. Saudara pakai baju ini namanya baju apa? Baju keselamatan, baju Kristus, dan baju manusia baru. Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Iya, ada pakaian keselamatan, ada jubah kebenaran, terus seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepada kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Oke. Pakaian keselamatan. Galatia 3 ayat 27. Pakaian Kristus atau mengenakan Kristus. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Iya, saudara mengenakan Kristus. Yang ketiga, saudara memakai manusia baru, pakaian yang baru. Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya. Kita semua di sini pakai pakaian keselamatan. Kita semua di sini pakai pakaian Kristus. Kita semua di sini pakai pakaian manusia baru. Kalau saudara pakai ketiga hal ini, saudara pasti akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Amin. Tujuannya agar kita tidak bercelah. Seluruh sisi manusia kita harus ditutupi oleh Kristus. Sekali lagi, seluruh sisi manusia saudara dan saya itu harus ditutupi oleh Kristus. Sekarang lihat Matius 22 ayat 11 sampai 13. Matius 22 ayat 11.
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Iya. Tidak berpakaian pesta. Ini ada undangan kawin. Oke. Perjamuan kawin anak domba. Tapi ada orang yang nggak berpakaian pesta. Terus ayat 12. Matius 22 ayat 12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Iya. Terus Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Oke. Saudara harus ngerti dulu pakaian pesta itu apa. Pakaian pesta adalah pakaian kemenangan. Jadi, saudara layak masuk ke dalam perjamuan kawin ketika saudara pakai baju pesta, ketika saudara menang dari kehidupan ini. Wahyu 14 ayatnya ke-13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Iya, menang dari tingkah laku saudara, menang dari semua kedagingan saudara, menang dari semua keinginan-keinginan duniawi saudara. Sekali lagi saya bilang, kita lagi masuk dalam peperangan terdahsyat. Betul? Pertanyaan saya saudara, menang atau kalah? Kalau saudara menang, artinya saudara bisa bersyukur dalam segala hal. Saudara menang nggak? Ketika disakitin orang, saudara menang nggak? Saudara menang nggak ketika saudara dilukai orang? Menang nggak ketika harga dirimu dicabik-cabik? Menang nggak ketika orang mengusikmu? Menang nggak? Maaf saya bilang ya, maaf ya. Jangan pernah bermimpi dipermuliakan bersama dengan Tuhan kalau engkau nggak menang dari kehidupan ini. Maaf ya, saya bilang gini loh. Ya ilah, sama Ignatius saja gua kalah. Ya ilah, sama Yosua aja gua kalah. Gimana gua mau dipermuliakan bersama Tuhan? Ya ilah, sama anak aja gua kalah. Ya ilah, sama suami aja gua kalah. Sama masalah keuangan kita udah kalah. Sama istri kita kalah. Bagaimana mau dipermuliakan bersama Tuhan? Kalau saudara mau dipermuliakan bersama Tuhan, jaminannya adalah kemenangan. Saudara harus menang lawan situasi apapun selama saudara di dunia. Sekali lagi, kalau saudara mau dipermuliakan bersama Tuhan, saudara harus menang dalam situasi apapun selama saudara di dunia. Mau situasi enak, mau situasi nggak enak, tetap kita bersyukur sama Tuhan dan tetap kita menang di situ. Kemenangan kita ketika kita bisa bilang, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, ini baik buat saya. Terima kasih Tuhan buat si A, buat si B, buat si C yang sudah melatih saya untuk saya mengasihi tanpa syarat. Untuk saya mengasihi tanpa alasan. Ini kekristenan. Saya sampai bilang, udahlah, jangan ngomong-ngomong lah soal pengangkatan. Kalau you nggak bisa jamin, you tidak terangkat gitu aja.
Ngotot supaya terangkat. Baru kita jamin kita terang, baru kita bisa ngomong soal pengangkatan. Amin. Nggak ngotot sama Tuhan gimana caranya? Jadi prinsip pakaian itu menutupi. Jika tidak, maka pakaian itu tidak seharusnya atau tidak sepantasnya. Prinsip pakaian itu menutupi. Kalau tidak menutupi, berarti tidak seharusnya dan tidak sepantasnya. Kita manusia yang jatuh, kita perlu pakaian. Dan setelah berpakaian, kita harus menghargai pakaian itu. Menghargai korban darahnya. Jangan tanggalin pakaian dan hidup lagi di dalam dosa dan kecemaran. Jangan pernah tanggalin pakaian saudara dengan cara hidup dalam dosa dan kecemaran. Bagaimana dengan pakaian yang terkena kusta? Waduh, ini susah deh. Ini sulit. Ada pakaian yang terkena kusta. Kusta itu sakit najis namanya. Sakit najis. Saudara lihat ya. Di zaman Yesus itu ada penyakit menular namanya kusta. Ya. Di zaman Yesus ada penyakit menular namanya kusta. Pelayanan terhenti gak? Pelayanan terhenti gak? Enggak, pelayanan gak terhenti. Dan cara kerja roh jahat adalah menghentikan pekerjaan Tuhan. Menghentikan karya Tuhan. Tuhan tetap jalan, pelayan tetap aktif, tidak ada yang berhenti. Tapi lihat ya, kusta itu luar biasa. Sampai orang yang kena kusta, bajunya harus disobek-sobek dan dia harus teriak. Sepanjang jalan dia harus teriak, najis, 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 najis. Bisa tahu artinya? Lu jangan deket-deket gua najis. Orang sudah ngelihat bajunya juga orang sudah tahu ini orang gak beres. Maaf saya bilang, orang ngelihat tingkah lakumu orang tahu engkau gak beres. Engkau orang melihat gaya hidup kita, orang akan tahu engkau gak beres. Kita harus gimana caranya kita membereskan diri kita setiap saat di hadapan Tuhan. Imamat 13 ayat 47 sampai 59. Imamat 13 ayat 47. Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan. Ayat Terus? 48. Entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit. Terus? Kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, Iya. maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Iya. Jadi di pakaian nih, kita punya pakaian. Pakaian kita ada bercak kustanya. Kusta itu kan luka. Luka. Ada bekas lukanya, bercaknya. Dan bercak itu bisa menyebar. Bisa menyebar. Itu harus, pakaian itu pun harus diperiksa ke imam. Imam harus memeriksa pakaian itu. Masih bisa dipakai, dicuci, atau dibakar. Terus lanjutkan. Nanti saya akan jelasin sedikit tentang pakaian yang kena kusta ini. Terus? Imamat 13 ayat 50. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Iya, 7 hari lamanya. Terus? Imamat 13 ayat 51. Pada hari yang ketujuh, ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin, atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai,
maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Barang itu nggak bisa dipakai lagi, harus dibakar. Terus 52. Imamat 13 ayat 52, ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Iya, 53. Ayat 53. Tetapi kalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, Terus 54. maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. 14 hari. Ya. Sama, sekarang juga di 14 hari. Terus Imamat 13 ayat 55. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi. Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biar itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. tunggu sebentar. Boleh diganti nggak? Iya. Iya. Kalau dicuci bisa hilang, maka barang itu masih bisa dipakai. Tapi kalau dicuci nggak hilang, tandanya itu makin meluas, maka nggak bisa dipakai lagi, harus dibakar. Terus Imamat 13 ayat 56. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam, tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. iya, itu tanda sudah bersih. Terus 57. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar Iya, habis. terus lanjutkan. Imamat 13 ayat 58. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Iya, jadi saya punya baju. Baju saya kena kotoran. Baju saya kena kotoran, ditambah kain lungsing dan kain pakan. Saya nggak tahu ini kain bentuk apa. Begitu kain ini dibawa ke imam, tanda ini meluas gak? Kalau tanda ini meluas, artinya kusta saya meluas. Dan orang yang kena kusta, maaf ya, rumahnya, barangnya harus dibakar. Rumahnya, barangnya, apalagi pakaiannya, itu harus dibakar. Enggak bisa enggak. Dan ketika dibawa ke imam, imam lihat, dicuci, hilang enggak? Kalau hilang, dicuci sekali lagi. Begitu hilang, bisa, berarti udah tahir. Kalau dicuci dah hilang, itu harus dibakar. Udah nggak bisa dipakai lagi. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya tanya sama saudara, bagaimana tingkah laku dan perbuatan kita? Biar dia, imam besar, periksa kita. Dia periksa kita. Apakah masih ada tanda-tanda salah, kesalahan, tanda-tanda dosa, atau tanda-tanda kusta di dalam kita? Biar dia periksa kita. Kita datang ke imam agung kita datang ke imam besar kita, dan kita bilang, Tuhan selidiki aku, Tuhan periksa aku, masih ada tanda kusta atau enggak di dalam aku? Masih ada kejahatan enggak di dalam aku? Masih ada enggak pakaianku ini kotor, pakaianku ini meluas kejahatannya? Perbuatanku enggak benar di hadapan Tuhan. Pakaianku telah ternoda. Biar Tuhan memperbaiki semuanya. Tuhan mungkin bilang, oke, masih bisa dipakai, dibersihkan oleh darah Yesus. Atau, oke, harus buang dan ganti pakaian baru. Ingat saudara, ingat. Kita harus melepaskan pakaian lama kita, baru kita bisa pakai baju baru.
Kalau saudara mau pakai baju baru, di dalamnya aja baju lama saudara, tetap baju baru saudara bau. Ngerti dah? Saudara habis main lumpur, saudara habis main lumpur. Saudara habis main lumpur. Saudara nggak bersihin diri saudara. Saudara nggak bersihin diri saudara, tapi saudara pakai baju baru saudara. Merembes gak kotorannya? Merembes gak kotorannya? Kotorannya akan meresap ke baju baru itu. Dan kotorannya akan mencemari pakaian baru saudara. Jadi saya bilang, kalau engkau mau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Lepasin semuanya. Enggak bisa bertobat itu sebagian-sebagian, enggak bisa. Kalau Tuhan bilang, you mau bertobat, lepasin semuanya. Gimana caranya Tuhan? Total, ikut aku. Total. Tanpa totalitas, enggak pernah ada kemuliaan. Tanpa totalitas, enggak pernah akan ada kemuliaan. Betul. Banyak dari kita pakai baju sepertinya seperti bukan orang Kristen. Seperti bukan orang Kristen. Tabiat dan perbuatan kita, maaf, jadi batu sandungan bagi orang lain. Tabiat dan perbuatan kita jadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang mengaku tahir. Banyak orang hari ini mengaku tahir, tapi masih pakai baju kusta. Sebenarnya masih pakai baju kusta. Orang bisa lihat tabiatmu yang sesungguhnya. Sebagai orang percaya, saudara dan saya harus tanya Tuhan, Tuhan, pakaian ini udah pas belum? Apakah pakaian ini sudah selera Tuhan? Apakah pakaian ini harus digunting? Apakah pakaian ini kepanjangan? Apakah pakaian ini harus dipermak? Tuhan, apakah pakaian ini harus dicuci lagi? Tuhan, gimana pakaian ini? Apakah Tuhan berkenan dengan saya pakai pakaian ini? Kita harus datang ke Tuhan dan kita harus doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau pakaianku berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa menyambut aku sebagai mempelainya. Maaf ya, kalau nggak sampai ke taraf ini, bahaya. Mungkin engkau berpakaian, tapi pakaian kusta. Atau mungkin engkau tidak berpakaian, tapi sepertinya engkau berpakaian. Atau mungkin engkau berpakaian, tapi tidak sewajarnya. Pakai baju perempuan, pakai baju laki-laki, pakai baju yang nggak beres. Pakaian yang Tuhan kehendaki itu 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 3 ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Iya, jangan berupa penghias rambut atau pakaian yang indah-indah. Terus 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga 5. di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Oke, suaminya itu adalah Tuhan. Perempuan itu adalah gereja. Jadi, Tuhan mengibaratkan kita ini perempuan-perempuan kudus. Bilang, saya perempuan kudus. Saya gereja yang kudus. Kalau saudara perempuan kudus atau gereja kudus, pakaian saudara harus asli, tidak ada kepalsuan. Pakaian saudara harus pakaian yang asli, tidak ada kepalsuan. Banyak dari kita mengepang-epang rambut, kita mementingkan penampilan. Penampilan yang kita pentingkan. Begitu di depan orang, waduh, kayak malaikat loh. Begitu di depan orang, wih,
kayak malaikat. Tapi begitu di belakang orang, kayak malaikat pencabut nyawa. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Banyak sekali kepalsuan. Saya bilang sama saudara ya, saya bilang ya, catat ya, kasih itu asli. Kasih yang palsu akan terasa. Kasih yang palsu itu akan terasa. Nih, kasih asli gini. Dia menyakiti saya. Tetap saya mengasihi dia. Itu kasih asli. Kasih palsu gini. Dia menyakiti saya. Saya akan tutup semua pintu buat dia. Itu kepalsuan. Saya bilang ya, banyak orang Kristen palsu hari ini. Simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Love is action. Bahasa Sunda. Love is action, not acting. Sekali lagi, ulang. Love is not acting. Kasih itu aksi. Bukan peran. Saya bisa memerankan acting saya kemana-mana. Keaslian itu nggak bisa dikibulin. Ya, berapa banyak hari ini orang Kristen palsu, kasihnya palsu. Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ya. Banyak orang hidup dalam kepalsuan. You baik sama gua tolong you. You jahat sama gua stop you. Saya bilang, palsu. Pak Yogo nangis. Pak, saya butuh dana sekian. Saya butuh dana sekian. Saya punya. Saya menunjukkan keprihatinan saya sama Pak Yogo dengan cara nangis bareng. Nangis bareng saya sama Pak Yogo. Kenapa? Yang satu nangis karena punya kebutuhan. Yang satu nangis karena dia harus membantu tapi dia gak rela. Paham dah? Paham? Banyak gak orang Kristen kayak gini? Banyak gak? Saya harap di sini tidak ada. Firman Tuhan, kalau you punya, you gak tolong you dosa. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 17-18. 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jangan ngomong engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau gak mengasihi apa yang kau lihat. Gitu aja. Saudara harus punya satu prinsip. Kalau you punya, you harus jadi berkat. Amin. Sekali lagi, kalau saya punya, bilang, kalau saya punya, saya harus jadi berkat bagi orang lain. Itu prinsip kerajaan surga. Sekali lagi, prinsip kerajaan surga. 1 Korintus 13 ayat 3. Ini pakaian yang Tuhan kehendaki. Ini pakaian yang Tuhan kehendaki. Yang tadi ya, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Terus lanjutkan 1 Korintus 13 ayat 3.
1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada Sekalipun padaku, semua aku bagi-bagikan, terus bahkan menyerahkan tubuhku untuk bahkan dibakar, tubuhku untuk dibakar, terus tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tapi kalau aku nggak ada kasih, terus sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. semua itu palsu katanya. Segala sesuatu yang tidak digerakkan atas dasar kasih itu palsu. Saya punya anak namanya Andreas. Anak ini selalu minta uang sama saya. Selalu minta uang. Misalnya gini, dia selalu, maaf, tolak dalam nama Yesus, dia ngerongrong saya misalnya. Tapi saya melakukannya supaya dia tutup mulut. Lu supaya diam deh, lu jangan ribut-ribut, gua kasih lu. Lu minta apa? Gua kasih. Gua kasih. Itu bukan dasarnya kasih. Betul? Itu dasarnya palsu. Kalau dasarnya kasih, gini. Saya mengasihi dia. Di dalam kasih juga ada didikan. Saya mengasihi dia. Dia melakukan apa yang gak beres kepada saya. Ada waktunya saya kasih, ada waktunya saya didik dia. Ada waktunya saya didik dia. Saya beri. Tapi ada waktunya juga saya didik. Ini yang namanya kasih. Tapi banyak orang supaya anaknya tutup mulut, supaya nggak ada masalah, supaya begini, supaya nggak ribut-ribut, oke lah, kasih aja lah. Supaya apa? Pusing gua kalau ribut-ribut. Dasarnya bukan kasih. Faham dah? 1 Yohanes 3 ayat 18 tadi. Kalau saudara punya harta, saudara tidak memberi, saudara gimana bisa bilang ada kasih Allah di dalam saudara? Terus 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya bilang ya, love is action, not acting. Di sini jelas dibilang, love is action, not acting. Bisa nggak sih kita saling berbagi satu dengan yang lain? Atas dasar apa? Atas dasar kasih. Berapa banyak orang acting? Maaf, bagi-bagi sembako, foto-foto. Itu banyakan actingnya. Fotonya begitu. Apa yang diberi nggak usah diungkapin kemana-mana. Kalau apa yang diberi diomongin kemana-mana, itu bukan pemberian. Itu acting namanya. Semua orang harus tahu. Itu acting. Amin. Amin enggak? Amin. Perempuan yang pakai baju yang benar, itu seperti perempuan kudus. Apa? Nggak ada kepura-puraan di situ. Bukan dengan ikat-ikat rambut, bukan dengan pakaian yang indah-indah, tapi pakaian apa adanya, tulus di hadapan Tuhan. Perbuatan kita benar, hidup kita benar, itu yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, orang yang concern dengan kekudusan pasti memperhatikan hidupnya dan juga penampilannya di hadapan Allah. Saya bilang sekali lagi ya, siapapun kita di sini yang concern dengan kekudusan, pasti memperhatikan gaya hidupnya dan juga penampilannya di hadapan Allah. Apakah gaya hidupku dan penampilanku sudah tepat di hadapan Allah? Apakah pakaianku sudah benar di hadapan Allah? Apakah masih ada kepura-puraan dan kepalsuan di dalam aku? Apakah perbuatanku sudah benar? Apakah tingkah lakuku sudah benar-benar mencerminkan Kristus yang hidup di dalam aku?
Kalau tidak, saya bilang ya, kita cuman jago ngomong, you jago acting, tapi you nggak bisa ngeresapin. Ya, istri saya jago loh, suruh saya bilang coba nangis, dia begini diam, tiba-tiba wah bisa nangis. Ih, pinter loh, bisa nangis loh, bener gak? Itu kan acting. Tapi ketika dia menghadapi masalah apa beban berat, baru dia nangis. Itu actionnya, itu benerannya. Itu bukan actingnya. Ketika Pak Yogo lagi susah, ayo kita nggak usah acting dah. Waduh, gua kasihan banget ya sama Pak Yogo. Lu punya, lu bantu deh gitu. Sorry ya, nggak enak ya dengernya. Berat ya jadi orang Kristen ya. Kalau kita punya, kita bilang kita nggak ada, sama aja kita palsu kok. Apa yang kita punya, Tuhan memberi kita untuk kita bagikan bagi orang lain, bukan untuk dinikmati, bukan untuk di-keep bagi diri sendiri. Kalau kita melakukan itu, kita orang Kristen acting. Saya rindu, ini kita belum selesai, pakaian kita belum selesai, tapi saya mau akhiri. Masih panjang, pakaian juga masih panjang, makanan belum lagi, tapi saya akhiri. Saya rindu kita semua membereskan diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana, saudara selidiki bagaimana penampilanmu di hadapan Tuhan hari ini. Apakah engkau layak pakai baju yang layak atau tidak di hadapan Tuhan hari ini? Apakah engkau benar hidupmu di hadapan Tuhan hari ini atau engkau palsu? Jangan berkata, engkau orang Kristen yang baik-baik, selama hidupmu tidak baik-baik. Jangan bilang engkau orang Kristen yang taat, sementara engkau gak punya kasih kepada sesamamu. Jangan bilang engkau orang Kristen yang cinta Tuhan, sementara engkau tidak cinta sesama. Saya bilang, banyak sekali kepalsuan di dalam diri kita yang harus dikikis. Perhatikan cara kita berpakaian. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.